Amin. Shalom. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mungkin ada yang kurang tidur, ada kelebihan tidur juga. Tapi namanya orang-orang militan, ya, orang-orang militan selalu siap untuk Tuhan. Haleluya. Kita dengarkan apa yang menjadi berkat Tuhan di tahun 2026, apa guidance petunjuk Tuhan kepada kita untuk memenangkan tahun ini. Saya tidak khawatir berkata untuk memenangkan tahun ini karena itu bukan perkataan saya. Ya. Yesus berkata, engkau adalah pemenang. Bahkan lebih daripada pemenang. Kami hamba-hambanya ini hanya mengingatkan kembali apa yang Tuhan pesankan. Sebab kalau tidak diingatkan namanya lupa. Menyajikan kembali makanan rohani. Tetapi itu memang sudah dirancang Tuhan. Engkau akan pemenang. Lebih dari pemenang. Tema kita di tahun ini adalah mengharapkan pertolongan Tuhan. Slide pertama khotbah saya. Mengharapkan pertolongan Tuhan dan berpegang teguh kepadanya. Khotbah ini akan bersambung yang hari ini kita mendengarkan tentang pertolongan Tuhan. Dan minggu depan berpegang teguh kepadanya. Sebab kalau kurangkan ini semua terlalu panjang. Bukankah saudara-saudara orang penting hari ini berkunjung ke sana kemari, tapi kunjungan pertama, makan siang pertama di rumah Ibu Gembala kita semua. Haleluya. Habis itu boleh lanjut kemana-mana. Ya, mengharapkan pertolongan Tuhan di tahun 2026. Mengapa kita harus mengharapkan pertolongan Tuhan? Karena setiap manusia pasti menghadapi tantangan. Tidak terlepas mau pendeta ke guru sintua, pelayan, jemaat, anak kecil, anak besar, semua pasti menghadapi tantangan. Karena tantangan itu yang membesarkan engkau. Sebesar apa tantangan yang kau hadapi dan kau menangkan, sebesar itulah kesaksianmu. Engkau tidak menghadapi tantangan, apa mau kesaksikan? Mungkin ya, jadi jangan takut dengan tantangan karena sebesar itu kesaksianmu. Dan saudara-saudara akan menghadapi peperangan. Peperangan pribadi, ya. Memerangi kemalasan. Kalau yang tahun-tahun kemarin masih ada malas, perangi. Tidak ada malas tahun 2026. Haleluya. Kalau ada yang malas berdoa, tidak ada yang malas berdoa 2026. Ada yang malas baca firman Tuhan, tidak ada yang malas 2026. Ada yang masih setengah-setengah hati ibadah, tidak ada itu. Ya. Perangi dirimu dari dirimu sendiri. Dan kita tetap berperang melawan iblis. Lawanlah iblis maka dia akan lari daripadamu. Ya. Prediksi tahun 2026 secara ekonomi kalau kita baca, pertumbuhan ekonomi 5,4%, bagus. Ya. Stabilitas politik bagus. Sosial budaya bagus. Tetapi yang tidak bisa diprediksi adalah global yang akan mempengaruhi negara manapun, itu tidak bisa diprediksi. Peperangan antar negara, peperangan ekonomi, kebijakan-kebijakan satu negara, apalagi negara besar, itu tidak bisa diprediksi dan akan berpengaruh kepada negara manapun. Ini tidak bisa diprediksi. Karena kita tidak bisa memprediksi keadaan-keadaan ke depan, maka tema tahun ini adalah 2026, mengharap pertolongan Tuhan. Saya mengharapkan pertolongan Tuhan di tahun 2026. Saudara-saudara mengharapkan pertolongan Tuhan
Gereja mengharapkan pertolongan Tuhan. Dan pertolongan Tuhan itu tersedia. Apa yang menjadi guidance-nya? Mari kita dengar. Apa yang menjadi petunjuk, apa yang menjadi bagian kita. Supaya pertolongan Tuhan itu mendarat di hidup saya. Di hidup keluarga saya, di hidup keluargamu, di gereja kita, di lingkungan kita, di mana kita berada. Itu mendarat. Apa yang menjadi guidance-nya. Kita dengarkan firman Tuhan. Poin yang pertama adalah bahwa pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ada di slide? Kita ucapkan dulu sama-sama poin pertama ini. Bisa dibaca di depan. 1, 2, 3. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ditulis dalam Mazmur 121 ayat 2. Ditayangkan. Mazmur 121 ayat 1 dan 2. Ya. Ayat 1 dulu. Kita baca bersama-sama. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nyanyian ziarah itu artinya bukan kekuburan. Ziarah itu artinya bangsa Israel sering berkumpul datang dari mana-mana ke bait suci. Dan Yerusalem itu berbukit. Jadi ketika mereka berjalan di mana-mana, mereka bernyanyi memuji Tuhan. Sedang berjalan, ziarah itu bernyanyi memuji Tuhan. Menuju satu tempat. Lalu Raja Daud melayangkan matanya kemana? Ke gunung-gunung, dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah, pertolonganmu ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bayangkan itu, iman itu, betapa besarnya pertolonganmu itu. Yang menjadi ragu adalah manusia. Saya tidak ada ragu sedikit pun tentang pertolongan Tuhan untuk gereja ini. Saya tidak. Kalau kali-kali aku digoda oleh setan, ada keraguan, saya bilang, Enya. Sebab Tuhanku mengatakan gereja menjadi pemenang. Gereja umat-umat Tuhan menjadi menang lebih dari pemenang. Melawan apapun itu. Saudara-saudara dicetak Tuhan, diciptakan Tuhan, didandani Tuhan untuk menjadi lebih dari pemenang. Pegang itu. Itu yang saya imani, itu sebabnya saya tidak pernah ragu melangkah apapun. Menghadapi apapun, termasuk dalam pelayanan, termasuk dalam mengunjungi apapun, tidak ada keraguan saya. Karena itu sudah dirancang Tuhan, itu sudah permanen saudara-saudara. Dalam perjalanan yang kadang-kadang ada kekhawatiran itu. Yang kedua, slide yang kedua. Ya. Nantikan Tuhan dalam setiap musim. Ya. Yesaya 40 ayat 30 ada di layar mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Kalau kita pelajari ayat ini bukan berarti menanti dalam keadaan diam pasif. Tetapi orang-orang yang sedang berjuang, yang bekerja, yang melewati awal tahun sampai dengan akhir tahun. Mereka mengharapkan pertolongan Tuhan. Ya, coba kita baca dulu tapi kita ganti. Mereka itu menjadi aku. Ya, itu ada 3 kata yang sudah digaris bawahi. Nanti kita ganti menjadi aku. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Aku seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku berlari dan tidak menjadi lesu. Aku berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu akan digenapi di hidup saudara ketika saudara komitmen kepada Tuhan di tahun ini. Saya tidak ragu menyampaikan ini sebab ini yang kuterima dari Tuhan. Mulai aku dari kecil mengikut Tuhan sampai sekarang umur hampir 63 tahun.
Ada banyak kesibukan, ada banyak tantangan, ada banyak kegiatan saudara-saudara. Tetapi hanya orang sibuk yang tahu mengatur waktu. Ya, kesimpulan saya dari seluruh kesibukan apapun, hanya orang sibuk saja yang bisa mengatur waktu. Orang yang tidak sibuk, jadi kalau dibilang aku sibuk begini-begini, bisa kau atur waktu. Karena kau dipersiapkan Tuhan untuk itu. Aku seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Aku berlari dan tidak menjadi lesu. Aku berjalan dan tidak menjadi lelah. Di antara kita mungkin tadi malam ada yang sampai jam 3. Sintua Jacqueline bilang aku di rumah mertua sampai jam 3. Habis itu pulang, nyetir, habis itu tidur datang ke gereja. Saya bilang memang harus jadi orang militan. Yang diberkati Tuhan itu harus orang militan. Kalau tidak militan, Tuhan itu kerjasama dengan orang-orang militan. Ya. Dipersiapkan anak-anak Tuhan menjadi militan. Engkau akan sibuk di kantormu, engkau akan sibuk mengurus ini, engkau sibuk di gereja juga. Saudara-saudara, engkau akan memperoleh kekuatan yang baru di tahun ini. Ketika engkau berkomitmen di awal tahun ini, Tuhan aku komitmen dengan engkau. Bukankah ya kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Tuhan, bukan dari kita saudara-saudara. Ya. Tetapi jangan lupa ya, pelihara pola makan yang baik, pola tidur, pola istirahat, ya, pola bekerja. Tetap seimbang saudara-saudara. Saya tetap seimbang itu saudara-saudara. Ya. Di pagi hari setelah saya 2 pujian penyembahan, biasa itu 1 jam baca Alkitab. Ya. Saya mulai mengurus badan saya. Ya, minum madu, makan buah, sarapan. Siang juga begitu, sore juga begitu. Ada keseimbangan saudara-saudara. Karena tubuh kita adalah baik roh kudus, maka kita harus urus tubuh ini dengan baik. Baik secara jasmani maupun rohani. Ada banyak kesalahan manusia mengurus tubuhnya hanya secara jasmani saja, rohani tidak. Atau ada kesebaliknya, rohani pun tidak, jasmani pun tidak. Lah, bagaimana? Ya, dua-duanya harus jalan dengan baik. Yang ketiga, mata Tuhan tertuju kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Hari ini kita datang kepada rumah Tuhan ini. Tadi malam kita berdoa, tadi pagi kita berdoa. Ya, kita sedang berharap kepada Tuhan. Ingat, mata Tuhan tertuju kepada saudara-saudara yang mengharapkan pertolongannya. Dia tidak pelit, dia bukan seperti manusia berubah anytime, berubah sebentar, besok berubah. Tuhan itu konsisten saudara-saudara. Kita yang tidak konsisten, manusia yang tidak konsisten, Tuhan itu konsisten. Itu harus kita pegang, imani. Dia tidak berubah-ubah. Yesus itu tetap dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu dia memberikan orang makan 5.000 orang karena lapar saudara-saudara. Tahun 2026 dan seterusnya. Saudara akan dipelihara Tuhan. Oleh karena itu perangi dirimu dari kemalasan. Perangi dirimu dari kebencian. Perangi dirimu dari kemarahan. Sabar. Dia tetap memelihara umat-umatnya. Dan tidak akan membiarkan umat-umatnya begitu saja. Mazmur 33:18 mengatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Saudara-saudara, buat resolusimu di tahun 2026. Dari tahun ke tahun kami membuat resolusi, dituliskan. Mulai dari kecil anak-anak ini. Ya. Untuk tahun 2026 belum rampung resolusi kami semua. Saya tadi malam sudah buat resolusi. Saya baca resolusi kami. Karena itu saya tempel di kamar saya. Nanti kan makan di rumah kami, lihat di kamar doa saya itu ada resolusi tahun kemarin. Dan boleh permisi ke kamar kami lihat, saya tempel itu di lemari, saudara-saudara. Ya. Dan akan diganti resolusi itu. Setelah saya baca-baca tadi malam, Tuhan berkemurahan dijawab resolusi itu. Saudara-saudara, tentu gereja, jemaat ini salah satu dan beberapa resolusi saya. Dan anak-anak saya, karena saya titip kepada anak-anak saya, setiap resolusimu
gereja harus ada di situ. GPI Taman Royal, jemaat Taman Royal diberkati Tuhan. Alangkah Tuhan mendengarkan doa kita ketika engkau membuat resolusimu, kau tulis itu dan tuliskan gereja ini, tuliskan gembala sidang di situ dan keluarga. Tuliskan jemaat Tuhan, seluruh jemaat GPI Taman Royal, pelihara ya Tuhan. Berikan Roh Kudus-Mu. Bukankah 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, aku ada di situ. Apalagi kita lebih dari 2 orang serentak membuat resolusi itu. Saudara-saudara, mata Tuhan terjuju kepada kita. Kepada gereja ini, kepada jemaat Tuhan. Memberikan kemenangan demi kemenangan. Pertolongan demi pertolongan. Lalu apa yang menjadi resolusi tahun 2026? Ada beberapa resolusinya. Secara umum, secara rohani. Yang pertama secara rohani, yang kedua secara jasmani, yang ketiga secara karakter kita di hadapan Tuhan. Resolusi yang pertama adalah fokus pada pertumbuhan rohani, hubungan intim dengan Tuhan. Ya, saya ulangi. Fokus pada pertumbuhan rohani dan hubungan intim dengan Tuhan. Rohani dulu baru jasmani. Ya. Hubungan intim dengan Tuhan. Saya cuplik khotbah saya tadi malam dan renungan dari Bu Gembala kemarin itu. Jangan engkau bertanya-tanya, habis waktu bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa. Ya kalau dijawab Tuhan. Haknya menjawab atau tidak. Lebih baik hubunganmu pelihara dengan Tuhan. Connect dengan Tuhan, tersambung dengan Tuhan, terhubung dengan Tuhan. Saudara-saudara, bisa suatu saat kau berjalan, ketika engkau connect dengan Tuhan, engkau merasa bahagia dan engkau menaburkan air matamu, bukan air mata ketakutan, tetapi air mata kebahagiaan. Tuhan sedang bersama engkau. Bisa ditunjukkan hari-hari lampaumu dan bisa ditunjukkan hari-hari ke depan. Betapa tangan Tuhan di hari ke depan menyertai engkau. Secara rohani ada beberapa item yang Tuhan pesankan dan kita lakukan. Ya. Tingkatkan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di tahun 2026. Tingkatkan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Ada ayat-ayatnya disebut di potret ya. Slide yang keempat. Tingkatkan membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan yang pertama? Yesus berkata dalam Matius 4 ayat 24 sampai 27. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saya ulangi. Orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan, dia adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumahnya di atas batu. Ketika badai dan datang, maka rumah itu tetap kokoh. Tetapi kata Yesus disambung dalam ayat itu, orang yang mendengar, yang tidak mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan, adalah orang yang bodoh, karena dia membangun rumah di atas pasir. Ketika angin dan badai datang, maka hancurlah rumah itu. Dengan apakah disimpulkan orang yang bijaksana itu? Adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tahun 2024, ayo kita tingkatkan itu. Saya akan tingkatkan itu saudara-saudara. Semua tingkatkan itu supaya merata berkat Tuhan itu. Jangan nanti untuk tahun 2026 akhir, lah kenapa ya resolusi saya tidak dijawab Tuhan. Sudahkah kita lakukan gaya dan tuntunan Tuhan di tahun ini? Tingkatkan membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Napas kita pun firman Tuhan. Langkah kita pun, ya Tuhan ingatkan saya begitu, menghibur. Napasmu dan langkahmu adalah firman Tuhan. Setiap kata-kata yang keluar, setiap langkah kemana engkau kuutus, sampaikan firman Tuhan. Itu rema di akhir tahun kepada saya. Saudara-saudara, kalau gembalamu demikian, orang tuamu demikian, maka engkau harus mengikuti itu. Sebab itu turun ke bawah. Haleluya. Tuhan akan memberi engkau kekuatan yang berlimpah-limpah, siapapun engkau. Tingkatkan persekutuan ibadah, doa, puasa, lebih dinamis. Persekutuan seperti ini ibadah. Jadi kalau biasa-biasa ya tidak ibadah, datang ibadah. Prioritaskan tahun ini. Jikalau Tuhan memprioritaskan, engkau memprioritaskan Tuhan, maka Tuhan akan memprioritaskan engkau. Itu pasti. Ya, ibadah, doa, baik secara pribadi, baik doa di gereja.
puasa, ya. Tahun ini saya serukan puasa. Kenapa? Saudara-saudara, kalau Tuhan memerintah sesuatu, pasti baik. Tidak mungkin buruk. Karena dia tahu. Ya. Mulai besok saya mengambil puasa. Karena kita akan doa untuk resolusi mulai tanggal 2, 6 hari ke depannya. Ya, jam 19.00. Saya sudah mengambil doa puasa mulai besok. Ya. Oh, karena tanggal 2, mulai malam ini. Ya. Kita mulai puasa kita, kalau saya mulai jam 8 malam. Dan besoknya jam 12 siang buka puasa. Itu artinya ada 16 jam. Nanti teliti, baca penelitian, baca arahan dokter. Orang yang berpuasa setidaknya 16 jam, dia akan sehat. Kenapa? Karena semua hal-hal bakteri-bakteri yang tidak baik dalam tubuh itu, termasuk virus-virus yang tidak baik, dimakan tubuh itu sendiri. Bayangkanlah kalau kita berpuasa 16 jam, lemak-lemak yang sedang menutup itu, Tuhan akan rubah itu menjadi kekuatan, berkurang lemak kita. Haleluya. Ya, saya dari dulu puluhan tahun yang lewat, saya udah mulai puasa itu, bukan digerakkan hamba Tuhan, serius. Karena saya menghadapi tantangan begitu besar di lapangan. Aku pegang apa? Tidak ada pegangan saya yang Kau ya Tuhan, saya puasa. Tidak ada yang menggerakkan. Tuhan yang menggerakkan itu. Saya ambil sendiri puasa itu. Saya saudara-saudaraku, karena apa yang Tuhan perintahkan akan baik. Ya. Tingkatkan itu persekutuan, ibadah, doa, puasa. Ikut saja puasa, ya. Para pengerja, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, jemaat, ikut saja, ya. Tuhan akan memelihara engkau. Dan Tuhan berkata begini, aku akan membedakan mereka yang beribadah dan yang tidak beribadah. Ya. Tuhan akan, kenapa harus kita tingkatkan ibadah kita? Tuhan selalu membuat perbedaan antara orang yang ikut Tuhan dan tidak, antara orang beribadah dan tidak beribadah. Baca Maliaki 3:11. Tuhan membuat perbedaan itu. Saya melihat itu di kampungku saudara-saudara. Satu desa itu banyak desa. Ya, kita pas di tengah, namanya GPI Sitahuru. Ya, sekarang sudah ada di Google, dulu enggak ada. Karena itu desa. Aku lihat perbedaan yang dibuat Tuhan. Seluruh yang dikerjakan karena semua petani. Semua yang dikerjakan jemaat Tuhan dan dikerjakan orang tua saya, dikerjakan pendeta saya, berhasil semua. Ternaknya berhasil, kebunnya berhasil, sawahnya berhasil. Ya, sampai hari ini sawah orang tua saya hanya beda sengkedan saja. Ya, ini sawah orang tua saya, ini di bawahnya, ini yang di bawahnya sampai hari ini tidak sawah. Tapi sampai hari ini sawah orang tua saya tetap sawah, itu menjadi lumbung padi. Hanya sengkedannya. Tuhan membuat perbedaan saudara-saudara antara orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah dan tidak beribadah. Oleh karena itu tahun 2024 sungguh-sungguh beribadah. Tuhan akan membedakan engkau, Tuhan akan angkat kecerdasanmu, hikmat pengetahuanmu akan diangkat. Engkau akan melihat orang lain seperti bodoh. Sebetulnya bukan bodoh, tetapi orang-orang yang serius sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, kecerdasannya pun diangkat. Bukankah karunia Roh Kudus itu urutan pertama, hikmat dan pengetahuan? Jadi kalau engkau bertemu dengan teman-teman di kantormu seperti dia bodoh, dia bukan bodoh saudara-saudara. Engkau dia upgrade Tuhan menjadi cerdas. Haleluya. Tahun 2026 ini. Kemudian petunjuk lain, berjaga-jagalah dan berdoalah. Yesus menasihatkan demikian, supaya engkau tidak masuk dalam pencobaan. Kemudian berpuasa. Dasar berpuasa itulah Matius 6, nanti pelajari di firman Tuhan satu persatu. Matius 6 ayat 18, Esra 8 21 sampai 23, dan Daniel. Dan ada banyak firman Tuhan tentang itu. Tentu sebagian kita cuplik. Potret itu baca di rumah semua firman Tuhan ini. Tidak mungkin hanya satu malam, tapi sambung malam berikutnya. Kemudian, apa guidance-nya? Mengutamakan Tuhan. Jadi Tuhan sebagai pusat perencanaan dan keputusanmu. Amsal 3:5 sampai dengan 6. Jadikan
Tuhan sebagai pusat perencanaan dan keputusan kita. Tuhan pusatnya. Berfokus kepada Tuhan. Yang kedua, apa yang menjadi resolusi yang kedua? Pertumbuhan karakter sebelum kepada hal-hal berkat jasmani. Pertumbuhan karakter. Perlu kita pelajari, lakoni pertumbuhan karakter kita masing-masing. Karena ajaran Yesus yang terutama adalah kasih, kemudian pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Karakter yang baik adalah orang yang bisa mengampuni. Percaya saudara-saudara, kalau orang yang tidak bisa mengampuni, itu karakternya tidak baik. Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus. Ampunilah mereka. Miliki selalu rasa pengampunan di tahun 2026. Supaya hati kita tenang, damai. Dan engkau diberkati. Sebab Tuhan memerintahkan berkatnya kepada orang-orang yang selalu mengampuni. Matius 18 ayat 21, Efesus 4 ayat 32 tentang pengampunan. Ini pesan-pesan Tuhan di awal tahun ini. Bagi saudara-saudara yang tidak hadir, khotbahnya akan kasih share di grup, pelajari. Tuntunan Tuhan kepada kita. Ya, ampuni. Izinkan saya bersaksi sedikit di akhir tahun kemarin ya. Saya dengan Ibu Gembala ya sedikit agak beda pendapat. Biasa. Kalau ada orang berkeluarga suami istri tidak pernah beda pendapat, ya puji Tuhan ya. Dan itu udah menjelang malam. Tiba-tiba agak, sebetulnya hanya tekanan suara, tiba-tiba meninggi suaranya ke saya. Laki-laki ini kan egonya tinggi, jadi kalau agak sedikit diperintahkan, semua laki-laki begitu ya kan. Sedikit meninggi, itu tak berterima gitu. Lalu tidur kami dipegang tangan saya. Saya tidak mau dipegang biasanya ya. Mungkin dia juga sadar karena meninggi suaranya. Hanya persoalan suara saja sebetulnya, tidak ada yang lain. Apa yang terjadi saudara-saudara? Jam 1 saya bangun, bisa tidur lagi. 2:30 saya bangun, tidak bisa tidur. Aku kalau tidak bisa tidur, aku bertanya kepada Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, aku siap mendengarkanmu. Dan selalu pesan Tuhan kalau saya tidak bisa tidur dan saya bangun, saya keluar dari kamar, ya saya begitu, berdoa. Saya dengarkan firman Tuhan, jam 2:30 itu. Dan firman Tuhan yang memberkati saya adalah tentang pengampunan itu, tentang kasih itu. Oh tadi malam saya tidak ikhlas. Walaupun kami berpegangan tangan, tapi tidak seikhlas biasanya saudara-saudara. Saudara-saudara saya mengatakan, siang hari saya ngomong, tadi malam saya tidak bisa tidur. Ya memang saya tidak ikhlas. Makanya harus ikhlas-ikhlas begitu. Saudara-saudara ikhlas-ikhlas saja. Ya, suami istri jangan ada yang tersimpan di hati, anak dengan teman-teman, dengan gereja, dengan sesama pelayan. Jangan ada tersimpan di hati saudara-saudara. Sebab kalau tersimpan di hati itu yang menjadi penghalang doa kita. Karena Tuhan tidak memerintahkan berkatnya ke sana, ada penghalang. Kita ikuti apa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus. Karakter yang mengampuni. Kemudian karakter yang berikutnya menjadi garam dan terang. Kebetulan itu visi gereja ini menjadi garam dan terang, menjangkau jiwa-jiwa oleh Roh Kudus dan masuk surga. Saudara-saudara, kalau karakter Kristus yang mengatakan engkau garam dan terang, lalu kita tidak menjadi garam dan terang, berkat tidak diperintahkan saudara-saudara. Harus menjadi garam dan terang. Setidaknya sejuk. Haleluya. Ya. Kemudian karakter yang kita bangun, pertolongan Tuhan itu datang kepada kita melakukan buah Roh Kudus. Ya. Kasih, sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Kalau tidak bisa semuanya, setidaknya kesabaran, sabar. Kalau kita melihat yang tidak pas, sabar. Memang kita harus berlatih. Haleluya. Itu karakter yang Tuhan ajarkan. Kini dan seterusnya. Yang ketiga dan yang terakhir adalah resolusi aplikasi kehidupan jasmani. Berkat-berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya.
Buat resolusimu tahun 2026. Amsal 19 ayat 21 memerintahkan kita membuat resolusi. Saudara-saudara, apa perencanaanmu dan apa itu menjadi topik doamu. Doakan itu hari ini juga. Kalau belum ditulis, tulis nanti, masih ada waktu. Tanggal 1 enggak ditulis, tanggal 2 enggak apa-apa. Karena sibuk tanggal 1 kan. Jangan dibilang tanggal 1 udah lewat. Enggak ada lagi resolusi. Tanggal 2 bisa, tanggal 3 bisa. Tuliskan, datang kau ibadah ke sini setiap malam. Ya, kita doakan. Masukkan di kotak doa. Kalau agak ragu-ragu masuk ke kotak doa, kantongin saja. Kasih ke saya enggak apa-apa. Haleluya. Saya akan doakan terus. Saudara-saudara, setidaknya tumpang tangan di situ. Ya. Berikutnya, ya secara jasmani diberkati Tuhan membangun relasi yang sehat. Dasar hukumnya Alkitabnya Efesus 4 ayat 29, 1 Tesalonika ayat 11, Amsal 13 20 dan seterusnya. Membangun relasi yang sehat, relasi dengan keluarga, relasi dengan teman kerja, relasi dengan gereja, pelayan-pelayan, dengan lingkungan saudara-saudara. Lingkungan itu penting, relasi yang baik. Sebab kesana aku perintahkan berkatku, kata Tuhan. Orang-orang yang punya relasi yang baik, yang rukun dengan baik, kesana aku perintahkan berkatku. Mazmur 33 ayat 1 sampai 3. Kemudian kita harus menjadi kesaksian, ya. Hidupmu menjadi kesaksian. Setidaknya engkau mohon kepada Tuhan, Tuhan aku jadikan menjadi saksimu. Di pekerjaan engkau mensaksi, ya. Tutup tahun nanti engkau menyaksikan betapa penyertaan Tuhan kepadamu. Saya tetap berdoa di gereja ini mulai dari awal. Akan banyak Tuhan kesaksian-kesaksian di gereja ini dari umatmu yang engkau berkati. Dan dari awal memang ada banyak kesaksian, ada banyak mujizat terjadi saudara-saudara. Karena itu salah satu topik doa saya. Dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan kesaksian-kesaksian demi kemenangan-kemenangan kepada umat di tempat ini. Karena anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kasih karunia-Mu. Bukan hitung-hitungan Tuhan. Sebab kalau hitung-hitungan Tuhan terjadi, sekali kita salah dihukum Tuhan, jangan Tuhan. Kasih karunia-Mu. Sebab Tuhan Yesus mengatakan demikian. Oleh karena kasih karunia-Nya. Bukan kuat, bukan gagah. Saudara-saudara akan digenapi di hidup saudara itu. Tuhan tidak akan mengerem itu. Iya. Menjadi solusi bukan problem. Matius 5, 13-16. Menjadi garam dan terang itu artinya menjadi solusi. Dimanapun kita berada menjadi solusi. Bayangkanlah saudara-saudara, engkau menjadi solusi. Anak-anakmu menjadi solusi. Ada kelaparan, anak cucu menjadi solusi di situ. Membuat jalan keluar. Ada kekurangan-kekurangan apa. Ada lapangan pekerja yang banyak. Numpuk orang tidak bekerja mencari pekerjaan. Tapi engkau menjadi solusi. Engkau buka usaha menjadi lapangan kerja. Anak-anakmu menjadi membuka lapangan pekerjaan saudara-saudara. Engkau menjadi solusi saudara-saudara. Engkau menjawab doa banyak orang saudara-saudara. Berdoa dia untuk mencari pekerjaan. Engkau menjawabnya. Saya ketika aktif di kantor, saya bilang apel pagi. Saudara-saudara kita ada di kantor itu menjawab banyak orang doa sekabupaten ini. Pagi-pagi dia berdoa mudahkan urusanku Tuhan. Masuk urusannya di kantor ini engkau persulit. Engkau berhadapan dengan Tuhan. Tapi masuk permohonannya di kantor ini engkau permudah. Engkau menjawab doanya. Saudara-saudara manusia yang dipakai Tuhan menjawab doa orang lain. Maka saya berdoa saudara-saudara dipakai Tuhan. Untuk menjadi solusi bukan jadi problem. Termasuk di keluarga. Ya. Kalau ada kekurangan-kekurangan sedikit, ya ada solusinya. Ada kekurangan-kekurangan ekonomi sedikit, tersenyum dulu, ya, jangan panik dulu. Karena dengan tersenyum ada solusinya, Tuhan buka jalan, ya. Kemudian tingkatkan disiplin, Amsal 10 ayat 17, tingkatkan disiplin dalam segala hal, saudara-saudara. Ibadah termasuk, ya.
ya agak-agak disegerakanlah ibadah. Kalau 1 Januari memang ya biasa karena memang terlambat tidur. Tapi mulai minggu depan coba ayo komitmen jangan terlambat ibadah. Datang kepada Tuhan lebih awal, setidaknya 5 menit sebelum atau pas jam 10 datang kepada Tuhan. Disiplin, karena disiplinmu dari gereja itu akan terbawa kemana-mana. Ya, gereja sebetulnya harus membuat disiplin. Maka ini tahun keempat gereja ini mulai kita buat gerakan disiplin saudara-saudara. Ibarat anak tidak dilatih disiplin, bagaimana masa depannya? Gereja tidak disiplin, bagaimana masa depannya? Mulai saling mengingatkan kita tentang disiplin beribadah, disiplin pelayanan, dan disiplin yang lain. Itu akan terbawa, gereja akan mencetak itu, dan itu akan terbawa kemana-mana. Ya kalau di kantor disiplin, di gereja tidak disiplin, berarti kan pilih kasih. Ke kantor lebih loyal berarti daripada Tuhan. Iya kan? Harusnya Tuhan lebih dahulu. Ya. Dan di penghujung khotbah ini, miliki iman yang kuat untuk memenangkan tahun ini. Ya. Miliki iman yang kuat, jangan ragu. Bacalah Wahyu, orang penakut itu tidak masuk surga. Tidak masuk surga. Baca, udah pernah saya khotbahkan itu. Karena Tuhan tidak pernah memberi ketakutan kepada umat-umatnya. Ratusan kali dia bilang, Tuhan jangan takut, jangan takut. Setan menakut-nakuti. Lihatlah peramal-peramal itu, saya tidak mau baca itu. Dulu ku baca, selalu peramal-peramal yang setan di belakangnya pasti meramalkan kesulitan-kesulitan. Pertumpahan darah. Kenapa? Supaya orang datang kepada dia. Tuhan tidak mengajarkan begitu. Ya, iman. Melalui iman. Jadilah kepadamu sebagaimana imanmu. Jadi masuk 2026, apa yang engkau rencanakan imani, melangkah dengan baik. Ya. Yosua 3:15 sampai 16 mengatakan demikian, ya. Tentang iman itu. Ketika bangsa Israel itu berhadapan dengan Sungai Yordan. Ya. Mereka sudah mau masuk ke tanah perjanjian, tapi ada Sungai Yordan. Yosua mengatakan, pengusung pembawa tabut perjanjian itu, masukkan kakimu. Ya. Kalau Musa, ulurkan tangannya. Kalau Joshua lain, masukkan kakimu ke Sungai Yordan itu. Masuk. Lalu Sungai Yordan itu terbendung. Yang dari atas dibendung, yang ini turun, lalu kering. Mereka berjalan, saudara-saudara. Punya iman. Ya. Miliki iman yang kuat di tahun 2006 dan seterusnya. Dan miliki iman yang bertindak. Yakobus 2:17 mengatakan, kalau seorang memiliki iman tapi tidak melakukan perbuatan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi ketika engkau mempunyai iman, bertindak, melangkah, tidak bisa diam. Tuhan menolong anak-anak Tuhan itu diberikan keberanian. Sering-sering saya khotbahkan ya. Makanya anak-anak kita harus diajari pemberani karena benar. Dari kecil anak-anak saya doktrin berani. Tidak ada takut, saudara-saudara. Tapi harus benar. Sebab kalau dia takut, bagaimana dia melangkah? Dan itu sesuai Alkitab. Tuhan memberikan keberanian. Ya. Iman itu adalah keberanian melangkah. Demikian Ibrani 11 ayat 1. Ya. Tentang iman. Kita sedang masuk di tahun 2026. Miliki iman dan miliki iman yang bertindak. Melangkah dengan pasti. Dengan melangkah itu akan ketahuan dalamnya sungai itu berapa dalam, dalamnya laut itu berapa dalam. Kalau tidak turun ke air tidak tahu dalamnya, saudara-saudara. Ya. Bertindak. Sebagai penutup daripada khotbah ini, ya. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadikan ini ayat Mazmur di tahun ini. Sama dengan Mazmur 121 ayat 2 yang kita baca tadi.
Sama dengan Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganmu di tahun ini, 2026, adalah nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.